Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sampaikan kembali informasi pilihan pagi ini. Harga kacang kedelai yang tak kunjung turun membuat para perajin tahu di Subang semakin sulit untuk bertahan. 7 kendaraan terlibat tabrakan beruntun di kawasan Padanan, Subang. 1 orang tewas. Gubernur Jawa Barat mengingatkan adanya potensi ancaman krisis pangan yang bisa terjadi tahun depan. Ruas tol Cipali kembali memakan korban jiwa. Truk box bermuatan produk makanan menabrak truk lain yang berada di depannya hingga ringsek di ruas tol Cipali. Akibatnya, kernet truk meninggal dunia. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Cipali, Kalijati, Kabupaten Subang. Truk box pengangkut makanan yang melaju dari arah Palimanan menuju Jakarta menyeruduk truk di depannya di kilometer 91700 jalur B hingga ringsek. Terjadi kecelakaan di tol Cipali, tepatnya jalur B kilometer 91700 antara kendaraan box yang menabrak diduga kendaraan dump truck. Namun untuk kendaraan yang ditabraknya melarikan diri. Menurut keterangan pengemudi truk box, kecelakaan terjadi akibat truk yang berada di depannya tiba-tiba mengerem mendadak, sehingga ia tak dapat mengendalikan truk dan tabrakan pun tak terhindarkan. Ya, saya jalan juga nggak bisa kenceng, Pak. Saya juga bawa truk muatan ya. Saya jalan di kiri, di sebelah kanan saya ada mobil kecil 3. Saya jalan sekitar 60 km lah, 60-50 lah saya bawa. Depan saya kontainer rem mendadak tiba-tiba. Saya kaget. Mungkin remnya juga nggak nyampe ya Pak. Jadi udah kejadian kayak gitu. Kontainernya kabur. Ngantuk ya Mas ya? Saya enggak. Saya kan habis tidur Pak. Kan kita baru gantian, baru rolling. Kondisi Mas sendiri udah fit ya berarti? Saya udah fit. Saya habis tidur. Memang ada konten. Akibat kecelakaan ini, kernet truk bernama Rohman Hidayat, warga Kelurahan Kebonpala, Jakarta Timur, tewas, sedang sopir truk hanya mengalami luka ringan. Kedua korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Polisi saat ini masih memburu sopir truk yang ditabrak Arif karena kabur usai kecelakaan. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Selain di ruas tol Cipali, kecelakaan maut juga terjadi di Jalan Raya Bandung Cirebon, kawasan Padanan, Kabupaten Sumedang. Tabrakan beruntun yang melibatkan 7 kendaraan menyebabkan 1 orang tewas di rumah sakit dan 1 orang luka berat. Mikrobus ini ringsek setelah ditabrak truk tronton bermuatan semen dari belakang di Jalan Raya Bandung Cirebon, kawasan Nyalindung, Desa Padanaan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, Selasa malam. Truk tronton yang melaju dari arah Bandung menuju Cirebon diduga mengalami remblong saat melintas di jalan menurun. Sopir truk hilang kendali dan menabrak kendaraan lain yang berada di depannya. 7 kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu 2 truk tronton, 1 mikrobus, 1 unit truk, dan 3 minibus. Mobil lagi diam, lagi ngantri, ya. Di depannya ada truk berhenti, langsung diseruduk dari belakang sama truk lagi. Itu posisi akan lagi ya? Lagi diam. Lagi istirahat atau iya. Di dalam elap? Atau lagi di dalam elap. Di dalam elap ini berapa orang selain akan? Kurang lebih ada 8 sama kenek. Kondisinya seperti apa? Yang 2 yang parah, supir sama penumpang di depan. Salah seorang sopir minibus mengaku kaget saat kendaraannya ditabrak dari belakang saat lalu lintas sedang macet. Saya tabrak dari belakang aja, tiba-tiba langsung dari belakang aja tabrak. Lagi melaju dari arah mana tadi Kang? Dari Bandung ke Cirebon. Mau pulang gitu ya? Iya. Tadi posisinya seperti apa sih kendaraan Kang sesudah ditabrak? Terbalik? Kebalik. Ada korban nggak kan? Nggak ada. Alhamdulillah sih. Lagi sendiri atau sama keluarga? Sama teman.
Selain menyebabkan kendaraan rusak parah, tabrakan beruntun juga menyebabkan sejumlah pengemudi dan penumpang terluka. Seluruh korban kemudian dibawa ke RSUD Sumedang. Pihak rumah sakit menyebutkan, dari 4 orang yang dirawat, seorang korban bernama Kasum, pengemudi mikrobus, meninggal dunia di rumah sakit. Korban yang kecelakaan di Nyalindung yang masuk ke rumah sakit itu 4 orang dengan luka-luka berat di kaki dan ada yang fraktur. Yang satu meninggal dunia dalam perawatan, yang dirawat 3 orang. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait kecelakaan beruntun. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Agung Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Komplotan spesialis pencurian motor yang kerap beraksi di wilayah Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung berhasil ditangkap. Dari tangan pelaku, barang bukti 9 unit sepeda motor disita polisi. Salah satu bengkel yang berada di kawasan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, disantroni pencuri sepeda motor pada malam hari saat pemilik dan pekerja bengkel tidur. Dalam hitungan detik, para pencuri ini mengangkat roda depan sebuah sepeda motor keluar bengkel, merusak lubang kunci motor, lalu membawa kabur sepeda motor bersama seorang rekannya. Korban baru mengetahui motornya hilang pada siang hari dan telah melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Berbekal rekaman kamera CCTV, Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi menangkap 1 orang tersangka bernama Sadun alias Naseng di wilayah Cianjur. Setelah melakukan pengembangan kasus, polisi akhirnya menangkap 6 orang tersangka lainnya yang merupakan komplotan spesialis pencurian sepeda motor. Komplotan ini kerap beroperasi di wilayah Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung. Mereka tak segan-segan melukai korbannya dengan senjata tajam. 7 orang pelaku berhasil diamankan dengan kurang lebih ada 27 TKP di Wilkum Polres Cimahi. Kemudian ada juga pelaku yang dilengkapi dengan senjata tajam, sehingga bisa dipastikan bahwasanya bila mana pelaku ini ketahuan melakukan kejahatannya, mengambil kendaraan di dalam rumah ataupun pekarangan, ini bisa berubah menjadi curas. Dan beberapa orang juga masih DPO dan sekarang masih dalam pengejaran Satreskrim maupun tim gabungan. Selain menangkap para tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa 9 unit sepeda motor hasil curian. Atas perbuatannya, ketujuh tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Sesosok mayat laki-laki paruh baya ditemukan tewas mengambang di sumur di Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Sebelum meninggal dunia, korban diketahui pamit kepada keluarganya untuk pergi ke rumah saudara sejak 3 hari lalu. Warga Kampung Babakan Domba, Kelurahan Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya dihebohkan dengan penemuan pria paruh baya yang tewas di dalam sumur Selasa lalu. Identitas mayat yang ditemukan diketahui bernama Nunun Nurjaman, 65 tahun, warga Kampung Babakan Domba. Sebelum ditemukan tewas dalam sumur, korban Nunun Nurjaman pamit ke keluarganya hendak pergi ke rumah saudara sejak 3 hari lalu. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh warga bernama Ian. Temuan ini kemudian dilaporkan ke Ketua RT dan Polsek Mangkubumi. Polisi beserta tim Inafis yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Dari hasil ininya sendiri, apakah memang dia berapa hari sempat hilang atau misalkan kenapa gitu? Kalau untuk sementara keterangan saksi yang ada di TKP, kalau hilang berhari-hari tidak. Cuman keterangan dari saksi yang ada di TKP, ada yang mengatakan bahwa mempunyai riwayat sakit, sering pusing. Jadi diduga seperti yang dugaan awalnya. Kemungkinan karena sakit dia pusing masuk ke dalam sumur itu. Tapi dari hasil ininya nggak ada luka? Untuk sementara pemeriksaan belum selesai, masih dalam pemeriksaan. Kalau sumur itu tempat apa sih Pak sebenarnya?
Kalau itu sumur umum, kebetulan di pinggir sawah emang udah biasa dipakai mandi warga sekitar Kampung Babakan Rumah ini. Ini udah berapa lama nggak dipakai? Kalau dipakai tiap hari juga masih dipakai. Usai dievakuasi, jasad korban akan dimakamkan di TPU Kampung Babakan Domba. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya.